Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hera di channel podcast Horor Reborn. Seorang pria berumur 27 tahun bersenandung santai di balik kemudi. Puntung rokok di bibirnya tinggal setengah. Abu dari kertas dan bakau yang terbakar itu sedikit berjatuhan. Namanya Andre, seorang sopir travel pangkalan Jakarta Pusat. Dia biasa mengantar penumpang yang ingin bepergian ke arah Jawa Tengah atau bahkan Jawa Timur. Andre adalah pemuda yang dikenal ramah dan humoris. Dia disukai banyak penumpang, bahkan tidak sedikit yang berlangganan travel padanya. Alasan mereka sebenarnya cukup sederhana. Andre hampir tidak pernah melakukan sesuatu di dalam mobil tanpa menanyakan apakah penumpang lain berkenan atau tidak. Misal ingin merokok, dia akan memperhatikan apakah ada ibu hamil atau menyusui, atau ada orang tua. Jika tidak ada, pemuda itu akan bertanya dengan ramah pada penumpang lain apakah tidak masalah jika dia merokok. Juga soal musik, ketimbang memutar lagu kesukaannya untuk menemani perjalanan, Andre lebih suka bertanya pada penumpang, kira-kira mereka ingin mendengar lagu apa. Termasuk hal-hal kecil seperti membukakan pintu pada lansia, membawakan barang-barang belanjaan yang banyak. Semua itu membuat orang-orang suka bepergian dengan mobil miliknya. Andre menghembuskan napas. Asap tebal memenuhi langit-langit mobil kesayangannya. Sudah 5 tahun dia menjalankan bisnis travel. Mobil yang dulu adalah sewaan, ini sekarang telah resmi menjadi miliknya. Tepat 6 bulan lalu ia membeli Toyota Avanza yang telah menemani sepak terjangnya selama 5 tahun. Pulang pergi Jakarta sampai Jawa Timur bersama. Semangat ya Bison Hitam, pemuda itu berbicara sambil menepuk dashboard mobil kesayangannya dengan tangan kiri. Sedang jemari kanannya masih memegang puntung rokok yang hampir habis. Sejak jadi miliknya, mobil itu diberi nama Bison Hitam sesuai dengan warnanya. Roda-roda berputar pelan memasuki hiruk-pikuk jalanan ibu kota. Pemuda itu mengambil sebatang rokok lagi, menyalakan dengan korek api. Kepulan asap keluar dari hidung beberapa saat kemudian, membuatnya lebih bersemangat. Saat sampai di pangkalan travel, 4 orang laki-laki sudah menunggu. Di samping mereka ada 3 koper besar. Semuanya adalah penumpang yang telah membuat janji dengan Andre. Assalamualaikum Bapak, Adik, Kakak, sudah lama ya menunggunya? Andre menyapa ramah setelah memarkirkan mobil di tepi jalan, menyalami 4 laki-laki tersebut bergantian. Tidak juga Mas Andre, saya baru sampai di sini sekitar jam 7 lebih 10, masih panjang sebelum jam 8. Saya sengaja datang lebih awal, mengajarkan anak-anak soal disiplin waktu. Pria parubaya di antara 4 laki-laki itu menjawab santun. Sudah kenal lama dengan sopir travel langganannya ini. Beliau adalah ayah dari 3 anak laki-laki, 1 berumur 15 tahun, yang 2 lagi sama-sama berumur 12 tahun, anak kembar. Ketiganya sekolah di pondok pesantren terkenal di Ponorogo. Sekarang hendak kembali ke pondok karena liburannya sudah habis. Kabar ibu sehat Pak?
Kok tumben tidak ikut mengantar anak-anak? Biasanya berangkat ramai-ramai berlima. Andre bertanya basa-basi, ikut duduk di kursi panjang dari kayu. Ibu sedang tidak enak badan. Adiknya datang ke rumah untuk menemani selagi saya pergi menemani anak-anak ke pondok. Mungkin sampai seminggu saya di sana. Soalnya si kembar masih belum terlalu betah kemarin. Nanti 1 minggu lagi Mas Andre bisa jemput ke Ponorogo. Pemuda itu tersenyum canggung sambil garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Ketiga putra bapak di sampingnya sudah berlarian di dekat barisan mobil, melihat-lihat merek. Waduh, saya tidak bisa menjanjikan, Pak. Kalau nanti hari sebelumnya saya ada penumpang yang ke Ponorogo, saya bisa menginap lalu menjemput Bapak esok paginya. Misal Bapak tidak keberatan juga, saya bisa ke sana pagi. Tapi Bapak pulang siang dari Ponorogo. Itu pun kalau saya ada arah ke sana, Pak. Pria paruh-baya itu tertawa melihat pemuda di sampingnya yang tampak tidak enak hati. Ya sudah, kalau tidak bisa, saya hanya bercanda. Saya tahu Mas Andre mangkalnya di sini. Tidak mungkin ke Ponorogo hanya untuk menjemput saya. Atau kalau Bapak mau nanti saya carikan kawan yang mangkal di sana. Kapan saya kirim nomornya kalau sudah ada? Pemuda itu memberikan usulan lain. Tidak lama kemudian 2 orang pria datang menghampiri. Mereka berdua penumpang langganan yang sudah memesan kursi di mobil milik Andre. Namanya Bima dan Adi. Mereka adalah saudara seayah beda ibu. Karena semua penumpang sudah datang, mereka segera memasuki mobil Avanza hitam metalik tersebut. Deru mesinnya yang masih kokoh menggeram dalam. Dengan gesit mobil itu bergabung bersama ribuan kendaraan lain di jalan besar. Masih mantap saja si Batem Mas Andre. Rajin perawatan pastinya ini. Bima berkomentar dari kursi di belakangnya. Andre tertawa lebar sambil menatap pria itu dari spion tengah. Batem maksudnya adalah banteng hitam, sebutan lain dari bison hitam. Pria itu bilang dia lebih nyaman menyebutnya demikian. Sudah pasti Mas Bima, mobil ini sudah menemani saya sejak pertama bekerja di Jakarta. Yang awalnya cuma sewaan, sekarang sudah milik sendiri. Pasti saya rawat terus. Andre tersenyum lebar. Tangannya gesit memutar kemudi. Mobil bergerak lihai, menyalip 2 pengendara motor. Mas Andre memang rajin merawat mobil. Dashboardnya saja bersih. Pria paruh-baya yang duduk di samping kemudi ikut berkomentar. Semilir angin menerpa dari sela kaca mobil yang sedikit terbuka. Tiga anak remaja di kursi belakang tampak ribut sambil cekikikan. Mereka tengah membicarakan pengalaman konyol yang akan mereka ceritakan pada teman-teman di pondok nanti. Di kursi tengah, Bima dan Adi serius membicarakan rencana bisnis kecil bersama. Keduanya hendak ke Ponorogo untuk mengurus beberapa hal dengan teman satu bisnis. Di depan sendiri Andre mengemudi sambil berbincang-bincang dengan ayah dari 3 anak di kursi belakang itu, namanya Pak Yadi. Perjalanan berjalan lancar. Mobil hitam metalik itu keluar Jakarta kurang lebih 1 jam setelah keberangkatan. Beberapa saat meluncur di wilayah Bekasi. Mobil mulai sunyi. 3 anak di belakang sudah tertidur. 2 pria di kursi tengah masih berbincang
sesekali dengan Pak Yadi. Keduanya tampak tertarik dengan kisah-kisah mistis di dalam pesantren. Melihat 3 orang yang masih terjaga mulai kehabisan bahan obrolan, Andre berinisiatif menyalakan speaker sambil menyerahkan pemilihan lagu pada para penumpang. Mereka setuju untuk memutar lagu lawas. Kebetulan 2 kakak adik itu memiliki selera yang sama dengan ayah mereka. Menit berikutnya, bintang kehidupan ciptaan Nika Ardila melantun indah di langit-langit mobil, membuat 3 orang dewasa itu bersenandung bersama. Andre sendiri ikut bernyanyi meski patah-patah. Ia mengikuti suasana walau tidak begitu hafal lagu tersebut. Bison hitam meninggalkan Bekasi beberapa waktu kemudian. Pak Yadi, Bima, dan Adi masih asik menyanyikan lagu berjudul Surat Undangan milik Poppy Mercury dengan semangat. Andre sesekali mengikuti sambil tertawa. Melihat kekompakan 3 orang yang belum lama kenal ini, kesamaan selera musik benar-benar langsung membuat ketiganya akrab. Ketiga anak remaja itu terlelap tanpa terganggu sama sekali. Tanpa terasa mobil hitam yang mereka naiki sudah meninggalkan kota besar. Kanan dan kiri jalan yang tadinya dominan rumah-rumah warga kini lebih banyak diisi pepohonan, membuat suasana menjadi asri. Saat Andre tengah fokus mengemudi di antara pepohonan, ia melihat seorang gadis melambai di kejauhan. Awalnya Andre berpikir gadis itu tengah menyapa seseorang di seberang jalan. Tapi mau dilihat bagaimanapun, gadis itu melambaikan tangannya sambil melihat ke arahnya. "Mas Andre, itu ada yang mau menumpang." Pak Yadi menyikut lengan Andre yang sontak menatap pria parubaya di sampingnya itu. "Bapak bisa lihat perempuan itu juga?" ucap pemuda itu agak terkejut. Sesaat tadi dia berpikir kalau gadis di depan sana adalah penampakan. "Ah, Mas Andre ini bagaimana? Saya saja bisa lihat kok. Memang dikira ada hantu apa sore-sore begini. Samperi Mas, siapa tahu butuh bantuan." Bima menimpali sambil terkekeh di belakang saudaranya yang sudah tertidur dari tadi. Mobil Avanza hitam itu melambat, menepi di hadapan gadis yang kini sudah berhenti melambai. "Ada apa, Enduk?" Pak Yadi bertanya setelah membuka kaca mobil. Remaja itu tampak agak gelisah. "Apa mobil ini menuju ke Ponorogo?" Gadis itu bertanya pelan. Ada keraguan di matanya. "Kebetulan banget, kami semua memang menuju Ponorogo," ucap pria parubaya itu melirik ke kursi belakang. Mendengar jawaban dari Pak Yadi, mata gadis itu berbinar cerah. Ia sudah menghentikan banyak mobil di sini. Tidak ada satupun yang mengizinkannya menumpang. Kebanyakan karena tujuan orang-orang yang menepi bukan Ponorogo. Beberapa lainnya yang lebih sedikit terang-terangan menolak membantu meski tujuan mereka adalah ke Ponorogo. "Apa aku boleh menumpang kalian untuk pulang ke Ponorogo?" Gadis itu bertanya lagi, sangat berharap diperbolehkan. Diperhatikan bagaimanapun, gadis ini masih remaja. Mungkin masih 15 atau 16 tahun. Apa yang dilakukan anak umur belasan di tepi hutan begini? "Bagaimana Mas Andre?" Pemuda di balik kemudi agak ragu menatap gadis yang menatap penuh harap.
Bukan, dia bukan ragu, karena mobilnya sudah penuh. Jelas masih ada kursi untuk satu orang di tengah. Bukan juga karena takut gadis itu tidak membayar. Dia ragu karena hal lain. Boleh saja, Dek, tapi mobil ini isinya laki-laki semua. Tidak ada perempuannya. Apa tidak masalah? Iya, tidak masalah, asal aku boleh ikut ke Ponorogo. Yang ditanya tanpa ragu setuju. Dari suaranya bisa diketahui gadis itu semakin bersemangat. Awalnya Andre hendak menyuruh gadis itu duduk di tempat kosong di jok bagian tengah. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, juga atas usulan Pak Yadi, akhirnya keputusan terakhir adalah membiarkan gadis itu duduk di samping kemudi. Sedangkan pria parubaya itu pindah ke belakang. Itu lebih baik agar perempuan tidak berhimpitan bersama laki-laki yang bukan muhrim. Perjalanan yang sempat tertunda berlanjut dalam suasana yang agak canggung. Kedatangan personil baru membuat Bima dan Pak Yadi terdiam bingung. Mereka jelas merasa malu jika ingin bernyanyi bersama seperti tadi. Jadilah mobil itu berjalan hanya dengan lantunan musik tanpa percakapan. Andre sebenarnya bisa saja memulai obrolan umum secara dia adalah pemilik mobil hitam tersebut. Menanyakan mau kemana Dek, namanya siapa Dek, dari mana Dek, dan pertanyaan normal lain yang lumrah bagi seorang sopir travel ke penumpangnya. Namun pemuda itu hanya sedang mengerjai Bima dan Pak Yadi yang mendadak bisu. Beruntung sekali mereka yang masih tidur. Untuk sekarang saya tidak membawa uang tunai, Paman. Belum bisa bayar. Tapi nanti ketika sudah sampai, keluarga saya yang akan membayar ongkosnya. Tanpa diduga, gadis itu sendiri yang memecah keheningan. Seakan ia sadar kalau seisi mobil terdiam karena kedatangannya. Andre agak geli dipanggil Paman. Siapa yang masih menggunakan panggilan Paman di zaman ini? Ada-ada saja benak pemuda itu. Sejenak ia penasaran dari mana gadis ini berasal. Tidak perlu dipikirkan, masalah ongkos bisa dibahas belakangan. Omong-omong namanya siapa? Meli, Paman. Meli? Andre memastikan. Iya, bunyinya seperti itu. Tapi tulisannya ditambah satu huruf E di belakangnya. Meli. Pemuda di belakang kemudi mengangguk paham. Pikirannya berputar soal banyak hal terkait gadis di sampingnya. Cara bicaranya, namanya, bahkan setelah diperhatikan lebih detail, pakaiannya juga. Gadis bernama Meli ini cukup unik. Kalau tidak sopan menyebutnya, bisa dibilang aneh. Ia mengenakan seperti sweater tebal dengan paduan warna kuning dan coklat pastel yang langsung menyatu dengan rok sebatas pertengahan betis. Pakaiannya seperti gabungan antara gamis dan sweater. Dari mana memangnya? Kenapa bisa ada di tempat tadi? Soalnya tempat itu lumayan jauh dari pemukiman. Andre bertanya lagi. Melupakan pikiran-pikiran yang timpang tindih. Itu, kata-kata Meli mengambang. Ia sedang memikirkan cara menjelaskan situasinya. Aku hendak pulang ke kampung halaman. 6 tahun terakhir aku belum pernah pulang ke Ponorogo sejak bibi merawatku. Tadi aku menumpang mobil orang, tapi karena tidak bisa membayar, mereka menurunkanku di sana. Iya, begitu. Lanjutnya patah-patah. Wah, kejam juga ya.
sahut Andre memutar kemudi. Bison hitam berbelok tajam mengikuti jalan. Masih butuh beberapa jam lagi untuk sampai di Ponorogo. Pak Yadi dan Bima memilih tidur. Meli sendiri diam 1000 bahasa sambil menatap kejauhan. Tampak kedua tangannya menangkup di depan dada. Bibirnya membisikkan sesuatu entah apa. Andre fokus menyetir. Mobil Avanza miliknya lincah menyusuri jalanan. Andre memutar setir pelan. Bison hitam menepi pelan di sebuah gapura besar pondok pesantren terkenal. Sebuah tulisan yang terbuat dari aluminium ditempelkan di atas gapura. Nama besar pondok terpampang jelas di sana. Alhamdulillah sampai juga, Andre berseru sembari membuka pintu mobil. Ia berdiri sambil meregangkan badan yang pegal setelah mengeluarkan 3 buah koper besar milik putra-putra Pak Yadi. Ketika pria paruh baya itu membuka pintu mobil, Bima dan Adi ikut keluar. Kursi tengah kemudian dilipat agar 3 anak di belakang bisa keluar. Remaja-remaja itu menatap singkat gadis di kursi samping kemudi sebelum kemudian membuang muka karena malu. Mereka jarang melihat perempuan cantik. Pergaulan ketiganya dijaga ketat oleh ayah mereka ketika pulang ke rumah. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di pondok pesantren lagi. Terima kasih Mas Andre, ini uangnya. Pak Yadi berbicara sembari mengeluarkan sekian lembar uang 100.000 dari dompet, lalu menyerahkannya ke sopir travel. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Yadi. Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan, kecerdasan dan menjadi anak yang saleh dunia akhirat. Amin. Doa Andre setelah memasukkan uang ke tas pinggangnya. Mereka berbincang beberapa saat ketika 3 anak remaja itu tengah menyerahkan koper ke bagian keamanan untuk diperiksa. Bima dan Adi setuju untuk membiarkan Andre istirahat karena sebelumnya mereka cuma berhenti sebentar untuk makan. Tidak turun dulu dek, istirahat dulu. Andre berseru pada gadis yang masih duduk di samping kemudi. Rambut sepunggung miliknya tergerai begitu saja. Dia tidak ikut keluar sama sekali. Tidak paman, itu. Meli menjawab sambil menunjuk papan besar di dekat situ. Kalimat wajib memakai hijab dan baju longgar di area pondok tertulis jelas di sana. Andre menepuk dahi. Bisa-bisanya ia tidak melihat tulisan sebesar itu dari tadi. Waktu istirahat selesai. Mobil Avanza hitam itu menderu pelan meninggalkan area pondok pesantren. Andre melirik Meli yang masih duduk di sampingnya. Meski sudah banyak tempat kosong, rambutnya berkibar tertiup angin. Pemuda itu teringat sesuatu di rumah makan tempat mereka berhenti sebelumnya. Kamu tidak mau makan dari awal berangkat tadi? Memangnya tidak lapar? Aku bukannya tidak mau makan, Paman. Aku tidak bisa makan. Bisa dibilang aku sedang sakit, tidak bisa makan sembarangan. Kali ini gadis itu menjawab lancar, seakan sudah mempersiapkan kalimatnya sejak tadi. Oh, lekas sembuh ya. Andre hanya menyahut demikian. Ada sesuatu soal gadis ini yang membuat Andre merinding. Mobil hitam metalik membelah jalanan yang lumayan padat, bergerak ke tujuan Bima dan Adi. Kota Ponorogo berkilau cerah di tengah gelap.
Lampu-lampu kendaraan menjadi pertanda ramainya jalan saat malam. Dek Meli tujuannya kemana? Daerah tepatnya di Ponorogo mana? Andre bertanya memastikan. Jemarinya cekat mengendalikan setir mobil. Jabung, Paman. Gadis itu berucap ceria. Matanya dipenuhi pantulan cahaya lampu jalan. Sebenarnya Andre ingin protes. Mereka sudah melewati tempat itu tadi. Tapi mengingat Meli bercerita kalau dirinya sudah 6 tahun tidak pulang, mungkin gadis itu lupa jalannya. Tidak perlu menunggu lama, bison hitam menepi di depan sebuah rumah berukuran sedang. Dindingnya yang berwarna putih gading dengan sentuhan coklat bata tampak elegan. Ini adalah rumah teman Bima dan Adi yang hendak memulai bisnis bersama. Terima kasih Mas Andre, ini uangnya. Keduanya lalu pergi tanpa banyak bicara. Setelah menyerahkan bayaran, meninggalkan Andre bersama penumpang misterius. Jadi kita ke Jabung, Dek? Andre bertanya memastikan sekali lagi. Bison hitam miliknya menderu pelan. Iya, Paman, ayo kita ke Jabung. Mobil hitam itu melaju mantap di jalanan beraspal. Retak lubang sana-sini tidak lantas menghentikannya. Mulai memasuki wilayah Jabung. Aspal tidak lagi semulus Ponorogo kota. Pedesaan selalu memiliki jalan yang lebih buruk ketimbang kota besar. Ini terus kita ke arah mana? Andre berkata pelan. Mobilnya bergerak dengan kecepatan sedang melewati jalan berlubang. Meli malah tertawa bingung mendengar pertanyaan Andre di balik kemudi. Sebenarnya aku kurang tahu juga, Paman. Sudah lama, aku jadi lupa. Andre menoleh tidak percaya, menatap wajah gadis yang malah tersenyum tanpa merasa bersalah sama sekali. Haduh, terus bagaimana kita mau mencari rumah kamu? Seru pemuda itu bingung sekaligus panik. Jalan saja, Paman, tidak akan sesulit itu. Kalau terus dicari pasti ketemu. Coba belok ke situ. Meli berkata ceria. Jemari lentiknya menunjuk ke sebuah belokan di kanan jalan yang diapit pepohonan. Entah kenapa Andre menurut saja dengan usulan gadis itu. Seakan yakin kalau arah manapun akan membawanya ke tempat tujuan. Sigap setir diputar ke kanan, bison hitam meninggalkan jalanan beraspal menuju jalan berbatu. Mereka melewati lahan pertanian warga. Sepanjang kiri jalan membentang sawah luas. Sedang kanan jalan dipenuhi pohon-pohon mangga yang tampak seram dibalut gelap malam. Mobil terus melaju. Cahaya lampunya menyorot jalan berbatu kasar yang berangsur menjadi batu-batu halus. Beberapa menit kemudian, pepohonan di kanan kiri jalan mulai berkurang. Bangunan-bangunan tinggi besar memenuhi pandangan. Andre menatap sekitar dengan takjub. Tidak pernah selama karirnya menjadi sopir, pemuda itu mendengar soal desa semewah ini di Jabung. Bahkan secara teknis, ini tidak pantas lagi disebut desa. Benar ini desanya, Meli? Andre sontak bertanya. Mata pemuda itu menyapu pandang ke gedung-gedung mewah itu dengan beberapa lantai. Ada yang 3, ada yang 5. Bangunan-bangunan di tempat ini tidak memiliki atap genting seperti rumah pada umumnya, melainkan datar seperti dinding. Benar, Paman, aku lupa jalannya, tapi aku ingat ini adalah kampungku.
Semuanya hampir sama persis. Gadis itu berbicara dengan mata berbinar. Setitik air mata mengalir di sudut matanya. Semakin lama mendengarkan tutur kata gadis di samping kemudi, semakin aneh pula semua ini bagi Andre. Melly bilang kalau hampir semuanya sama persis sejak dia pergi 6 tahun lalu. Mana mungkin pemuda itu tidak pernah mendengar atau melihat tempat semegah ini selama 5 tahun bekerja sebagai sopir travel. Satu pertanyaan lagi muncul, menambah tinggi daftar pertanyaan di benak Andre. Hampir 10 menit bison hitam menyusuri jalan berbatu halus melewati banyak bangunan tinggi besar. Andre tersadar akan sebuah keanehan. Tidak ada satu orang pun meski lampu-lampu gedung di sekitar menyala. Dia tidak melihat adanya orang lain. Itu pemandangan yang sangat janggal. Andre membanting setir ke kanan, belok menuju arah lain. Ia hendak memeriksa rumah-rumah untuk menemukan seseorang yang bisa ditanyai. Melly di sampingnya hanya diam. Gadis itu tidak ingat jalan ke rumah, tapi ingat kalau desa ini memang tempat rumahnya berada. Semakin jauh menyusuri tempat itu, mulai ada rumah yang bentukannya normal, beratap genting dan memiliki teras yang dipenuhi pot bunga. Hanya beberapa masih lebih banyak bangunan kotak aneh itu, tapi tetap tidak ada orang. Coba ke sana, Paman. Melly menunjuk salah satu rumah yang cukup familiar baginya. Itu rumahmu? Tidak tahu, tapi aku ingat sering bermain di sana. Akhirnya Andre memiliki secercah harapan. Gas dipijak, mobil menderu pelan menuju rumah tersebut. Betapa beruntungnya ada seorang kakek yang tengah duduk di teras rumah. Kakek tua itu sedang membaca buku di atas kursi. Ketika mobil hitam milik Andre berhenti di depan rumahnya, kakek itu langsung berdiri dan menghampiri. Permisi kakek, saya membawa penumpang namanya Melly. Katanya rumahnya di kampung ini. Andre bertanya setelah menurunkan kaca mobilnya. Bukannya menjawab, kakek itu malah tampak terkejut sambil menatap gadis di samping Andre. Melly sudah pulang. Tampak mata lelaki tua itu membulat. Ia langsung berlari kecil memutar menuju pintu mobil sebelah kemudi, lalu membukanya dan mendekap Melly yang cuma bisa terdiam kaku seperti yang sedang mengingat-ingat sesuatu. Bagaimana hanya 6 tahun dia melupakan wajah kakeknya. Itu kakek ayah Melly ya? Kakek itu menggeleng saat ditanya. Dia melepaskan pelukannya sebelum menjawab. Bukan anak muda, saya bukan ayahnya. Ayahnya sedang pergi keluar. Saya adalah kakeknya Melly. Andre berseru dalam hati. Akhirnya berhasil mengantar gadis misterius ini yang membuat pikirannya terus berputar. Andre langsung turun setelah tahu orang itu adalah kakek dari penumpangnya. Mereka berbincang sesaat sebelum Andre pamit untuk melanjutkan perjalanan pulang. Andre benar-benar tidak peduli soal bayaran yang seharusnya ia terima. Sedari awal alasan dirinya menolong gadis itu bukanlah uang. Dilihatnya Melly berbicara sesuatu pada kakeknya, lalu berlari ke dalam rumah. Pemuda itu mengulum senyum, memasuki mobil hendak pulang. Paman, tunggu! Gadis itu berseru dari teras rumah
saat Andre mulai menyalakan mesin bison hitam kesayangannya. "Ini bayaran yang aku janjikan, bukan uang, tapi aku jamin akan sepadan. Jangan dibuka sebelum keluar dari tempat ini ya." Melly memberikan sebuah kotak kecil seukuran genggaman tangan berwarna hijau jamrud. Meletakkannya di jok samping kemudi. Pemuda itu menerimanya dengan tatapan bingung. "Sebenarnya kamu tidak perlu memikirkan ongkosnya. Paman cuma berniat membantu saja. Tapi karena sudah dikasih hadiah, Paman terima ya." Andre berkata jujur. Alasannya menolong gadis itu adalah karena Melly mengingatkannya pada adik perempuan di kampung halaman. "Iya, Melly tahu. Maka dari itu aku memberi Paman hadiah, bukan uang." Andre hanya tersenyum sebagai balasan. Tidak begitu paham maksud kalimat gadis yang menatapnya tersenyum. Mobil hitam itu mulai menderu pelan. Rodanya berputar meninggalkan Melly dan kakeknya di belakang. "Hati-hati di jalan, Paman. Lurus saja sampai keluar dari pintu gerbang," seru gadis itu melepas kepergiannya. "Terima kasih anak muda," ujar kakek Melly. Andre menginjak pedal gas agak dalam, membuat mobil itu melaju lebih cepat. Ia menyusuri jalan halus di antara rumah-rumah mewah itu, menatapnya takjub bercampur penasaran. Di depan sana pemuda itu dapat melihat gerbang besar berdiri megah. Ada tulisan yang tidak bisa ia pahami di gerbang tersebut, semacam aksara Jawa. "Perasaan tadi tidak ada gerbang seperti ini," gumamnya semakin heran. Tempat ini janggal sekali. Baru Andre keluar melewati gerbang, ia dikagetkan dengan sorotan cahaya yang sangat terang dari arah depan. Sontak pemuda itu panik saat mengira ada kendaraan besar yang melaju ke arahnya. Tidak sempat membanting setir. Andre refleks, menutup mata takut melihat kecelakaan yang akan menimpanya. Beberapa detik kemudian seakan berlangsung selamanya. Degup jantung Andre meningkat pesat. Saat merasa tidak terjadi apa-apa, Andre memberanikan diri membuka mata. Betapa terkejutnya ia saat mendapati dirinya tengah berada di ujung jalan buntu yang dikelilingi sawah dan kebun mangga. "Di mana ini?" Pemuda itu terlonjak. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Saat melirik ponsel, jam menunjukkan pukul 4 dini hari. Kepalanya pusing. Ia mengingat kembali apa yang sebenarnya terjadi. Melly, kampung aneh dengan banyak bangunan mewah. Apa itu hanya mimpi? "Iya, mungkin cuma mimpi," Andre berkata pada diri sendiri. Kepalanya masih berdentum nyeri. Tidak bisa berpikir keras. Saat Andre menyimpulkan semuanya adalah mimpi, sudut matanya menangkap kotak kecil berwarna hijau jamrud di jok samping kemudi. Ia terdiam sesaat, seperti membeku. "Jangan dibuka sebelum keluar dari tempat ini ya," suara Melly terngiang di kepalanya. Dengan tergesa Andre membuka kotak kecil seukuran genggaman tangan tersebut. Matanya membulat saat melihat apa yang ada di dalamnya. Sebuah koin emas sebesar kuning telur dan satu koin aneh berwarna jingga. Andre bingung hendak diapakan dengan benda-benda tersebut. Tak dapat dipungkiri, ia merasa senang karena mendapat koin emas. Setidaknya jika diuangkan,
akan dapat jutaan. Setelah berpikir panjang, akhirnya Andre tancap gas meninggalkan lokasi tersebut, berencana menjual koin emas besar itu dan menyimpan koin berwarna jingga. Pemuda berumur 27 tahun itu masih tidak paham apa yang sebenarnya ia alami di jalan buntu tadi. Apa itu berarti Melly bukan manusia? Entah. Ia akan mencari tahu lebih banyak lagi. Andre merasa harus bertemu dengan Pak Yadi, Bima dan Adi untuk menceritakan hal ini. Mereka jelas melihat Melly ikut di dalam mobil sepanjang perjalanan kemarin. Andre pulang menuju Jakarta pukul 8 pagi setelah menyelesaikan penjualan koin emas. Ia tetap melanjutkan profesinya sebagai sopir travel di kemudian hari. Koin berwarna jingga itu disimpannya sebagai kenang-kenangan, bahkan sampai saat ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum. Sapunyere pegas simpai, paturai patepang deui.